politik itu dalam Islam apa? Itu hampir semua ulama mengatakan yang namanya as-siyasah itu makana minal af'al, perbuatan, kelakuan, aktivitas apapun, bihaitsu yakunun nasu, dengan adanya perlakuan ini, perbuatan ini, umat manusia itu aqraba ilas shalah, lebih dekat kepada kebaikan, wa ab'ada anil fasad, dan jauh dari kerusakan. Itu namanya politik. Jadi politik itu dalam Islam itu namanya siyasatud dunya, mengatur negara, wa hirasatiddin, dan juga menjaga keberlangsungan agama. Ini lihat Pak Hermawan ngelihat Pak Anies bagus, pilih. Wajib kalau dia merasa ini yang bisa membawa Indonesia kepada apa ini? Kebahagiaan dunia akhirat. Pak Anies dengan Gus Muhaimin, pilih. Ganti batiknya besok, jangan merah, ya kan? Nah, misalnya. Bapak yang satu enggak, oh enggak, yang bisa membawa ini Pak Prabowo. Ini sudah terlatih sebagai capres, belum pernah menang tapi kan gitu. Terus Bapak bilang misalnya sah saja di hadapan Allah. Jadi di masjid ini bapak-bapak bicara politik tuh boleh. Politik yang apa? Politik yang merupakan norma agama. Saya bilang saudara-saudara, kalau pilih pemimpin, kata agama itu yang jujur, yang adil. Adil itu kata-kata dengan lakunya sama. Pemimpin itu harus yang ini, yang ini, yang ini. Boleh. Itu namanya kiai. Kalau dilanjutin, pemimpin itu sidik, amanah, fatona, orangnya namanya Ganjar. Itu tim sukses. Gitu loh. Ya, itu bukan kiai, itu tim sukses. Bapak punya kewajiban, pelajari. Bapak pelajari, Bapak merasa, oh ini Pak Ganjar pernah jadi gubernur Jawa Tengah. Tanya sama orang Jawa Tengah, enak enggak? Bapak di DKI ini, Pak Anies pernah jadi gubernur. Kira-kira apa yang berubah dari Jakarta? Tambah enak apa tambah nggak enak? Jujur sama Allah, gitu. Kalau tambah enak ngomong sama Allah. Kalau tambah nggak enak ngomong sama Allah. Jangan munafik. Kalau yang satu dicekek-cekek, yang satu dipuji-puji. Yang satu maha benar dengan segala kelakuannya, yang satu maha salah dengan segala kebaikannya. Lah itu, berani kritik Ganjar, berani kritik Pak Anies, berani kritik Prabowo. Itu enaknya saya, karena nggak pernah foto sama yang tiga itu, Pak. Ya, nggak pernah dapat air dari mereka, nggak pernah dapat apa-apa. Maka suara saya galak. Mau suara saya nggak galak? Deketin, ya kan? Kasih ini lah. Jadi kalau nanti Bapak ya bukan ngajarin suzon, Pak. Kalau ada yang lemes-lemes tuh hati-hati, Pak. Ya, ada orang yang pokoknya Pak Anies bener terus. Ganjar bener terus, Prabowo bener terus, hati-hati Pak. Nggak ada manusia yang bener terus Pak. Orang tuh kata guru saya, kalau alim salah ngaku, kalau orang bodoh salah berfilsafat. Nih, ayo jujur sekarang. Kalau sudah punya calon Pak, Masya Allah Bapak jadi pengacaranya. Ini begini, oh enggak begitu, dia itu maunya begini, jelas salah dibela. Bani Umayyah itu Pak, caranya nanti semua Pak. Semenjak itu nanti ada Abbasiyah, ada Al-Mamalik, sampai Utsmaniyah. Itu namanya saja khilafah. Substansinya sama dengan Majapahit. Substansinya sama dengan Sriwijaya. Yang boleh jadi pemimpin hanya mereka yang lahir dari rahim Umayyah. Nah, maka mulai beda nih Pak. Dulu Sayyidina Abu Bakar meminta Sayyidina Umar untuk menjadi pengganti. Kedua-duanya ini tidak ada hubungan kekerabatan dekat. Sementara hari ini Muawiyah bilang, yang gantikan saya harus anak saya. Namanya Yazid bin Muawiyah. Nih lihat. Maka ditolak oleh masyarakat itu. Banyak masyarakat yang mengatakan, ini belum makomnya untuk menjadi apa ini? Khalifah. Loh, bapaknya saja dulu itu dipersengketakan, apalagi anaknya. Masih muda ini Pak. Tapi Muawiyah maksa.
Karena Muawiyah tahu yang banyak menolak itu penduduk Madinah, maka sama Sayyidina Muawiyah itu dikirim, Pak, juru runding ini, tim sukses ini ya. Ini tim 8 kalau sekarang ya, itu dikirim, Pak ya. Dikirim yang paling hebat itu namanya Marwan bin Hakam. Ini adalah politisi, diplomat ulung dari Bani Umayyah. Disuruh berangkat, Pak, sama Muawiyah. Marwan tuh datang ke Madinah, pidato di Masjid Sa'adatul Muslimin. Nah, makanya tadi itu kata ketua masjid, hati-hati ya, ceramah ini Muslimin, Pak, di Masjid Nabi. Ceramah ini Marwan. Kata Marwan begini, saudara-saudara, mengapa saudara kok menolak pola pergantian raja ini, khalifah, yang akan dilakukan oleh Sayyidina Muawiyah? Muawiyah itu tidak mengerjakan bid'ah. Muawiyah itu mengerjakan sunnah, tradisi para sahabat. Ditanya sama orang Madinah, tradisi siapa? Tradisinya Abu Bakar, kata Marwan. Tradisinya Abu Bakar bagaimana? Sayyidina Abu Bakar dulu, Pak, sebelum wafat itu punya ijtihad. Beliau itu ingin yang menggantikan itu Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang pas jadi pengganti saya itu adalah Umar. Maka sebelum Sayyidina Abu Bakar wafat, itu ngomong kemana-mana, tiap ketemu orang ya, ketemu Demokrat ngomongnya sama ya, ketemu P3 ngomongnya sama, ketemu PDIP ngomongnya sama-sama ngomongnya. Ini kalau orang sekarang kan enggak, ngomongnya apa kenyataan lain, itu biasa politisi. Kalau Sayyidina Abu Bakar enggak. Kata, saya itu tidak pernah menginginkan kecuali kebaikan buat umat Rasulullah. Saya itu tidak punya ambisi. Saya itu cuma ingin umat ini selalu dalam kebaikan, dan saya tidak tenang kalau menghadap Allah mati. Saya belum tahu siapa yang akan memimpin kaum muslimin. Maka ditanya sama sahabat, apa yang ada dalam pikiranmu ya Khalifah Rasulullah? Apa yang ada dalam pikiranmu Sayyidina Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya ini tidak tenang mau mati kalau saya belum yakin bahwa pengganti saya adalah Umar bin Khattab. Apa kata orang Madinah? Pendapatmu yang paling benar. Kamu ndak ngomong, kami juga nanti pemilu akan berbondong-bondong mencoblos Umar bin Khattab. Lihat ya, Pak. Kata siapa ini? Kata rakyatnya. Kata Abu Bakar, alhamdulillah, ternyata pendapat saya itu disetujui oleh kalian. Maka Sayyidina Abu Bakar nulis wasiat, nanti presiden setelah saya wafat itu adalah Umar bin Khattab, dan ini sudah diridhoi oleh semua masyarakat yang ada di kota Madinah. Maka hendaknya kalian semua mengikuti baiat sumpah setia kepada Umar, sebagaimana orang Madinah menginginkan pengganti saya adalah Umar bin Khattab. Maka wafat Umar langsung ya, nggak lagi disidangkan dulu di DPR, di MK, nggak ada itu ya, di majelis syuro nggak ada, sudah langsung. Ini yang jadi siapa ini? Sayyidina Umar bin Khattab. Lihat, Pak, kata Muawiyah, yang saya buat ini kan sama. Saya mau meninggal, saya mau ngangkat anak saya Yazid bin Muawiyah. Ini saya lakukan semata-mata meniru Abu Bakar. Siapa, Pak, yang membantah langsung tuh? Anaknya Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakrin, itu langsung berdiri di Masjid Madinah. Kadzabta, bohong kamu. Ini bukan sunnahnya Abu Bakar. Ini bukan tradisinya Abu Bakar. Ini tradisinya Kaisar Hercules yang ada di Romawi. Bapak diganti anak, paman diganti ponakan. Itu tradisinya Romawi. Lihat, Pak, Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar itu tidak mengatakan bahwa cara pemilihan kayak gini kafir. Enggak, Pak. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, kata Abdurrahman bin Abi Bakar, jangan bawa-bawa Abu Bakar. Anda mau bikin ini kayak kerajaan Romawi, caranya selama Anda menjadi raja yang adil, rakyat sejahtera, syariat Islam bisa dikerjakan, bentuknya apa saja tidak ada persoalan. Tapi Anda bawa-bawa Abu Bakar, itu yang saya permasalahkan.
Jadi kalau Anda mau pilih presiden 01, 02, dan 03 dari 3 calon itu, karena Anda yakin dia yang bisa membawa Indonesia kepada pintu kebahagiaan halal dan thayyib, tapi mengatakan yang tidak milih capres saya imannya lemah, itu goblok. Ya, enak nih ngomongnya ala Betawi aja ya, supaya jelas Pak ya. Saya nih mau milih capres 02 karena saya istikharah, saya sudah baca rekam jejaknya, saya sudah merasakan hasil karyanya. Kemudian saya ngomong sama Pak Hermawan ya, saya ngomong Pak Ustadz mau milih siapa? Milih presiden B. Kenapa? Karyanya halal Pak. Tapi kalau saya bilang kenapa milih presiden B? Karena ini perintah agama. Yang tidak milih presiden B kafir, fasik, lemah iman. Nah, itu yang tidak boleh Pak. Kenapa tidak boleh? Lihat dulu nih, orang tuh kalau mau berfatwa, mau ngomong agama, itu harus jelas dulu Pak. Ini benda ini apa? Baru kita hukumi. Kalau tidak jelas jangan ya. Kalau Bapak ditanya misalnya, Pak Ustadz, apa hukumnya makan daging kambing? Gampang, halal. Apa hukumnya makan ikan bandeng? Jawabannya singkat, halal. Ikan binatang yang enak, halal haramnya jelas. Tapi ada binatang yang kita tidak tahu ini halal apa haram. Apa contohnya? Anjing laut. Itu binatang ngerepotin kiai. Dibilang anjing di laut, dibilang ikan mukanya anjing. Ayo cari di Quran hadis, ada nggak hukumnya anjing laut? Nggak ada Pak. Hukumnya anjing haram. Kenapa haram? Karena dia punya taring Pak. Kulazina bin ini yang punya taring menggigit dan melukai itu hukumnya apa ini? Haram untuk dimakan. Itu nas Nabi. Jadi yang punya taring itu haram. Tapi yang hidupnya di air bukan cuma halal Pak. Bapak lihat sapi halal, syaratnya diapain? Sembelih. Kalau tidak disembelih atau sapi sakit mati, haram Bapak makan karena bangkai. Tapi ikan tuh nggak ada bangkainya Pak. Binatang air itu, binatang laut kata Rasulullah, itu al-hilu maitatuhu at-tahuru ma'uhu, airnya paling suci. Bapak kalau ngaji fikih Syafi'i, itu air kalau nggak sampai 2 kulah, hati-hati kalau kecampuran. Nih Bapak nih ada kolam misalnya ya, kolam nih kayak udah kolam jelas, airnya banyak. Bapak lempar anjing 2, jadi apa? Jadi apa? Ya air anjing lah. Nggak bisa Bapak pakai untuk mandi, nggak bisa Bapak pakai untuk wudu. Tapi kalau Bapak ke Ancol, Bapak buang bangkai anjing 1 kapal, 100 kontainer, air laut tetap suci. Itu istimewanya. At-tahuru ma'uhu. Bukan cuma itu. Al-hilu maitatuhu. Bangkai di laut itu halal. Kecuali bangkai kapal, ada yang punya. Jangan nanti orang sini terus nyelam di Tanjung Priok, ada kapal tenggelam, nemu emas 3 ember. Terus ingat pengajian ini, kata Pak Ustadz, semua bangkai di laut hukumnya halal. Nah, itu separuh pinter ada begonya Pak gitu. Maksudnya yang halal itu adalah bangkai binatang laut. Lah berarti kan di laut ini suci banget. Jangankan yang hidup, bahkan bangkainya saja halal Pak. Nah, anjing laut itu kan nyusahin Pak. Ditanya nggak jawab, kartu keluarga nggak punya ya. Kalau punya kakak kan enak, ente keluarga siapa nih? Keluarga anjing apa keluarga ikan? Ada yang ngomong anak keluarga anjing haram, terus kakaknya jelas ini keluarga ikan, maka hukumnya jadi halal. Karena Allah kan nggak pernah Pak mengharamkan sesuatu karena bentuk, mengharamkan sesuatu karena warna, mengharamkan sesuatu karena rasa. Apa khamr itu haram karena bentuknya benda cair? Enggak. Apa karena baunya, apa karena rasanya? Enggak. Oleh karena itu, kalau Anda mau berfatwa tentang anjing laut, itu enggak mudah. Anda harus tahu dulu, anjing laut ini anjing apa ikan? Nah, kan sama Pak.
kepiting itu kan dulu ada orang mengharamkan kepiting, ada orang menghalalkan kepiting. Kenapa? Ya karena pengetahuan mereka berbeda-beda. Ada orang mengatakan bahwa kepiting itu binatang yang hidup di dua alam. Dari kecil orang yang bilang mengatakan bahwa amfibi dua alam itu hukumnya haram, maka dia tidak makan kepiting. Ada ustadz doyan kepiting, Mbak. Tiap pengajian nanya, mana kepiting, mana kepiting. Karena menurut ustadz ini, kepiting itu tetap binatang air. Karena dia tidak mungkin hidup tanpa air. Coba taruh di darat, ya, 6 jam. Lemes itu kepiting. Dia tetap harus disiram dengan air dan dia tidak mungkin hidup kecuali menggunakan air. Maka dia mengatakan, ini binatang air. Cuman punya kekuatan untuk hidup di luar air dalam rentang yang berbeda dengan ikan, tetapi dia tetap binatang air. Selesai, makan dia. Lah Bapak enggak usah ribut. Kalau ngelihat ada orang makan kepiting, oh ini mazhab yang halal. Kalau Bapak ngelihat orang yang tidak mau makan kepiting, ini mazhab yang haram. Tidak boleh berantem. Tapi Bapak lihat Ustadz makan babi, ya, nah, mulutnya masukin sambal 1 kontainer, Pak. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mengharamkan babi. Begitu cara orang memahami agama. Maka sekarang kita tarik nih, Pak, yang mau kita bicarakan. Ini belum bicara saya ini, baru mukadimah dulu supaya kepikiran kita itu jernih dulu. Baru sekarang kita tarik, Pak. Kita bicara politik. Orang harus tahu politik ini makhluk apa. Ini sapi, kambing, unta, apa anjing, kucing misalnya. Ini bandeng, paus, apa anjing laut gitu loh. Ngerti dulu. Kalau ndak ngerti di situnya, nanti fatwanya pasti sesat. Karena al-hukmu ala syai'i, kalau saya menghukumi sesuatu, kata ulama, itu far'un an tasawwurihi. Itu merupakan kesimpulan dari gambaran saya terhadap sesuatu itu. Kalau sesuatu itu saya salah menggambarkannya, maka pasti saya salah dalam memberikan fatwanya. Kalau saya benar dalam memahami sesuatu, maka saya akan benar ketika menghakimi sesuatu tadi. Maka kita lihat nih, politik itu dalam Islam apa? Itu hampir semua ulama mengatakan yang namanya asyasah itu makana minal af'al. Perbuatan, kelakuan, aktivitas apapun. Bihaitsu yakunun nasu, dengan adanya perlakuan ini, perbuatan ini, umat manusia itu akroba ilas sholah, lebih dekat kepada kebaikan, wa ab'ada anil fasad, dan jauh dari kerusakan. Itu namanya politik. Jadi politik itu dalam Islam itu namanya siyasatud dunya, mengatur negara, wahirasatiddin, dan juga menjaga keberlangsungan agama. Ini lihat, Pak. Ada pekerjaan dalam Islam itu memiliki 2 dimensi, Pak. Ada dimensi ibadah, tapi ada dimensi politik kenegaraan. Apa contohnya? Bapak akad nikah. Nikahnya itu ibadah. Ibadah, Pak. Karena kalau Bapak berzina, jadi haram kan? Kalau Bapak nikah, jadi apa ini? Pahala. Maka nikah itu unsur itunya, Bapak meletakkan syahwat di tempat yang halal, jadi ibadah. Karena kalau diletakkan di tempat yang haram, jadi maksiat. Nih Pak, itu ibadah. Tapi Bapak nikah di KUA, itu politik, Pak. Lihat nih. Bapak nikah di KUA, itu politik, Pak. Politik ini bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Nih, ayo. Ada orang tanya sama saya, Pak Ustadz, orang nikah siri itu sah apa enggak? Lihat nih. Nih, jawaban kiai itu saya 90% bilang sah, Pak. Tahu nikah siri? Memenuhi syarat agama. Kalau ngaji itu arkanun nikahi khomsatun, itu semua buku fikih, Pak. Ya, tidak ada buku fikih bilang arkanun nikahi sitatun, tidak ada. Semuanya khomsatun. Calon pengantin laki, calon pengantin perempuan, walinya perempuan, 2 orang saksi, kemudian siroh ijab kabul. Ada 5 ini, nikahnya sah. Saya bilang kurang.
Ada orang protes sama saya. Apa itu? Catat di KUA. Nanya orang itu, mana dalilnya? Nabi nggak ada itu waktu nikahan manggil KUA. Saya bilang ini orang namanya nggak ngerti agama. Dulu zaman Nabi, orang nikah itu semadinah, Pak. Nanti mudah-mudahan kita semua umroh, ya. Bapak kalau lihat Masjid Madinah sekarang, itulah kota Madinah zaman Nabi. Maka orang mau nikahan dulu itu tahu besannya siapa, anaknya kayak gimana, tahu, Pak. Kalau sekarang, dari mana saya bisa tahu nanti? Kalau laki-laki yang mau ngelamar adik saya, mau ngelamar anak saya, itu perjaka, dari mana saya tahunya? Ngakunya perjaka, anaknya 5 ternyata. Bisa juga. Ada yang lebih parah, ngaku bujang tua, cucunya 4, Pak. Ngakunya apa ini? Bujangan, anak istiqomah, jomblo nih, udah 50 tahun nggak dapet jodoh. Begitu ngelihat kamu, feeling saya mengatakan kamulah jodohku. Kata yang gadis 25 tahun udah nggak apa-apa lah, nikah sama apa ini? Sama yang 50, kelapa makin tua santannya mantep ini. Kan begitu kan? Nikah dia. Ngakunya jomblo, bujangan. Ternyata dari mana saya bisa tahu, Pak? Ketika anak perempuan, kan banyak tuh suka-suka itu, asal Ustadz datang, Ustadz suruh nikahkan. Saya tanya dulu, kenapa? Ya ini resiko di saya. Walinya tuh bilang gini, Pak Ustadz, tolong nikahkan ya anak saya. Oh ya udah, taukil kan begitu kan, Pak. Tapi kemudian saya harus tahu dulu, ini laki-laki siapa? Dan perempuan ini juga siapa? Siapa yang tahu kalau ini ternyata istri orang? Ya, suaminya ditinggal. Ya, ini, saya nyebut daerah ini nggak usah ada yang tersinggung. Ya, suaminya ada di Papua, Pak. Ya kan? Nggak pernah tahu kita kalau perempuan itu waktu kerja ke Papua itu apa itu? Nikah. Dia kemudian liburan pulang ke rumahnya di Jawa, ketemu laki-laki ganteng. Dia bilang, kenapa gua nggak kawin sama yang ini aja? Nikahlah dia di Jakarta. Suaminya di Aceh atau di Papua atau di Miangas atau di Pulau Rote. Yang jauh banget. Dari mana saya tahu, Pak? Kalau ini bukan istri orang, maka saya perlu untuk meyakinkan diri saya mendatangi KUA. Oh, ini memang statusnya gadis, bukan istri orang. Itu pentingnya politik. Ini kadang-kadang orang sekarang itu ya semangatnya tinggi, ilmunya kurang, Pak. Ya, orang tuh ndak usah maskeran karena Nabi itu ndak pernah pakai masker. Lah ini kan sampai di mana pengetahuan tentang Nabi? Saya sering bilang kan di masjid ini, kita itu diperintah nyontoh Nabi, bukan nyontoh hidup di zaman Nabi. Ini penting, Pak. Saya itu diperintah untuk niru Nabi, bukan niru hidup di zaman Nabi. Yang ditiru itu bukan zaman Nabi, tapi nabinya. Saya sering bilang kan, Nabi misalnya waktu perang itu pakai baju perang, Pak. Dir'un namanya, baju dari apa itu? Besi. Lah pertanyaannya, Nabi pakai baju besi itu kenapa? Supaya nggak kena panah kan? Ada sahabat yang bilang, Nabi jangan takut sama panah, takut sama Allah, takut sama panah itu musyrik. Lah kalau begitu, kenapa Bapak tidur sama istrinya? Kenapa nggak tidur di Ragunan aja di kandang macan? Jangan takut Pak Hermawan sama macan, takut itu hanya kepada Allah ya, Pak. Bapak umroh tuh naik pesawat. Nabi kan umroh, kenapa Bapak umroh naik pesawat? Jawabannya karena niru. Itu dulu dari Madinah ke Mekah naik unta. Pertanyaannya, Nabi itu naik unta karena untanya, apa unta itu kendaraan? Ayo, seandainya zaman itu sudah ada Innova, kira-kira Nabi dari Mekah naik Innova apa naik unta? Ayo kita pikir baik-baik lah. Kita pikir baik-baik. Naik apa, Pak? Iya, naik Innova. Berarti unta itu tidak boleh diartikan unta. Tapi unta itu diartikan kendaraan yang paling bagus di zaman Nabi, yang paling handal namanya unta. Karena saya disuruh niru Nabi, maka saya umroh naik pesawat. Karena pesawat itu transportasi yang paling hebat. Kalau saya disuruh umroh kayak zaman Nabi, naik unta. Minimal naik bis atapnya dibuka, Pak. Itu minimal, karena Nabi pakai unta kan kepanasan. Bapak naik bis kan ada atapnya. Oh, tidak sesuai dengan zaman Nabi nih. Kalau gitu AC-nya matikan, bisnya suruh copot kapnya, Pak. Kenapa? Saya ingin umroh seperti zaman Nabi. Insya Allah tidak ada yang mau ngajak Bapak sebagai jamaah umroh. Paham, Pak? Lah, itu namanya kita itu disuruh mengikuti Nabi.
Kenapa saya mengatakan nikah itu harus dicatat? Karena saya niru Nabi, Pak. Nabi nikah itu nggak nyuruh nyatet, Pak, zaman Nabi. Kenapa? Orang nikah segitu di situ-situ aja. Tapi ada akad lain yang Nabi nyuruh nyatet. Apa itu? Hutang piutang. Lihat, ada satu ayat paling panjang di Quran, Pak, selembar. Di surah Al-Baqarah tuh sebelum terakhir, Bapak buka Quran cetakan manapun, ayat yang sebelum Bapak baca kalau tahlilan itu, amanar rasulu bima unzila itu, sebelumnya itu ayat tentang mudayanah. Itu satu lembar Quran, satu ayat. Itu kalau dipindah ke juz amma bisa 5 surah, Pak. Itu kalau kulhu ditumpuk di situ, itu bisa nulis sampai 4 kulhu, itu satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kata Nabi, kalau kamu hutang piutang uang, faktubuhu wal yashhad, suruh ada saksinya 2. Kenapa? Karena dulu di zaman Nabi, orang hutang tuh tidak harus satu kampung, Pak. Bisa jadi orang Mekah datang ke Madinah, bisa jadi orang Madinah datang ke Mekah. Maka kata Nabi, kalau hutang piutang ini kan kita nggak kenal jati diri orang ini, catat namanya. Ada yang bisa kita jadikan pegangan bahwa orang itu punya apa ini? Hutang. Itu sama Nabi suruh dicatat. Padahal kehilangan uang, Pak, itu kan tidak sesakit kehilangan suami atau kehilangan istri. Ya, Bapak punya istri cantik betul, ya kan? Cantik betul, mana baru seminggu nikah, cantiknya luar biasa kayak bidadari. Tahu-tahu diambil orang. Itu nyeseknya kan luar biasa, Pak. Kita casing pas-pasan punya istri cantik, dia mau sama kita mungkin katarak, kan begitu. Tiba-tiba tahu-tahu dia matanya sembuh, ngelihat laki-laki lain lebih gagah, maka dia pindah ke lain hati, sedih, Pak. Maka itu, ini namanya politik, Pak. Nikah itu, nikahnya ibadah, tapi KUA-nya itu bagian dari siasah. Kenapa kemudian diwajibkan? Karena orang kalau menikah punya buku masing-masing, itu pasti akroba ilas sholah, lebih menjaga kemaslahatan dan jauh dari yang namanya mafsadah. Maka politik itu dipahami begitu sama ulama. Namanya politik, kalau kita lakukan kita mendapatkan kebaikan, kalau tidak kita lakukan kita mendapatkan ketidakbaikan. Maka itu namanya politik nih, Pak. Kalau seperti itu kata ulama, maka politik itu kalau dalam Islam ngaji itu ditaruh di bab mana? Nih, Bapak yang biasa ngaji sama guru atau ngaji di pesantren, itu fikih kan dibagi-bagi, Pak. Kalau namanya sholat, puasa, itu namanya fikih ibadah. Kalau ada kiai, saya buka pengajian fikih ibadah. Itu pasti isinya sholat, puasa, zakat, teman-temannya ada itu, Pak. Ya, haji, umroh, sholat tahajud, duha, toharoh, kamar mandi, itu wudu, itu namanya ibadah. Ada fikih satu lagi, namanya fikih muamalat. Itu jual beli, sewa menyewa, begitu, Pak, ya. Ada nanti jinayat, mencuri, membunuh, berzina misalnya. Ada ahwal sahsiah misalnya, menikah, cerai, gugat ke pengadilan suami istri, itu dibuat dalam bab fikih. Tetapi ulama kemudian membagi 2 yang besar saja, ibadah, muamalat. Selain ibadah namanya muamalat. Nah, maka ulama nih, semua ulama, Pak, bilang namanya politik itu fikihnya masuk fikih muamalat, bukan fikih ibadah. Ini ditaruh di bab namanya bab besar muamalat. Kayak jual beli, kayak sewa menyewa, itu temennya siasah dimasukkan di situ. Apa yang ingin saya katakan, Pak? Kalau ibadah, Islam itu sempit, Pak. Bapak mau ngapain saja dalam ibadah, itu harus ada dalilnya. Minimal dalil payung. Ya, contohnya sholat, jelas. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bapak tahlilan dalam bentuk yang ada sekarang ini, itu ada payungnya. Payungnya apa? Mendoakan orang yang sudah meninggal, menghadiahkan amal soleh dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Itu ada dalil payungnya. Tapi beda dengan muamalat, Pak. Kalau muamalat tuh Bapak tidak perlu cari dalil. Nih, Bapak nggak perlu cari dalil. Bapak cukup cari, ada nggak dalil yang mengharamkan.
Kalau tidak ada yang mengharamkan, maka perbuatan bapak pasti halal. Itu yang kemudian kata ulama, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum dasarnya, prinsipnya dalam muamalah itu adalah al-ibahah, boleh. Coba lihat. Transaksi hari ini, Pak, itu sama Islam dibenarkan. Dulu ijab kabul, Pak. Ijab kabul itu bapak jual beli, ada ijabnya. Penjualnya ijab menyerahkan, pembelinya kabul menerima. Bapak akad nikah juga gitu. Mertua kita dulu ijab, kita pengantin laki-laki kabul. Itu semuanya. Contohnya nggak ada. Nggak ada. Dulu Nabi itu bukan mewajibkan bentuk ijab kabul, tapi mencontohkan. Dulu zaman Nabi ini, kalau ada orang beli teh, saya dengan Pak Hermawan nih, transaksi teh. Maka saya penjual bilang ini, Pak Hermawan, saya jual teh ini seharga 10.000. Pak Hermawan ngomong, saya terima teh ini seharga 10.000. Tehnya saya serahkan, Pak Hermawan nyerahkan uang, ini namanya ijab kabul. Harus kayak gini. Kalau harus kayak gini, berantakan hidup, Pak. Terus bapak belanja ke supermarket sama istrinya, belanja bulanan, ya, Indomie 100 bungkus, ya kan, ya, kopi, teh, gula. Terus ngomong sama kasirnya, Mbak, maaf Mbak ya, Mbak, saya ajarkan transaksi yang Islami seperti diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata kasirnya, maksudnya gimana Pak? Begini, Indomie ini Mbak ambil satu dulu, ya. Mbak ngomong sama saya, Pak, saya jual Indomie rasa ayam bawang, gitu kan, harganya 5.500. Terus Bapak ngomong, nanti saya ngomong, Mbak, saya beli Indomie rasa ayam bawang seharga 5.500. Mbak masukkan ke kantong, saya serahkan uangnya. Nanti ambil lagi Indomie satu lagi, rasa kari ayam, harganya 5.600. Begitu terus. Yakin Pak, pulang benjol para bapak ya, dilempar sama orang belakang pakai kaleng susu. Kenapa? Kelamaan. Paham Pak? Sekarang nggak perlu kayak gitu. Begitu Indomie di-scan, tahu harganya 5.500, bapak diam, dimasukkan. Itu sah menurut apa itu? Islam. Akad nikah, kalau harus ketemu, banyak orang yang nggak nikah Pak. Calon suaminya di Inggris, istrinya lagi S2, sekolah di Amerika, mertuanya di Jasinga, ya kan? Mertuanya di Bogor misalnya. Terus saksinya satu di Medan, saksinya satu di Gorontalo, iya kan? Bisa nggak akad nikah? Bisa. Kenapa? Pakai video hari ini. Islam nggak ngatur itu. Pokoknya tes bener nggak? Oke, pakai Zoom. Nah, nih. Maka Bapak ada kesempatan jadi ulama, Pak. Karena dalam buku-buku fikih itu belum pernah ada akad nikah pakai Zoom. Nah, Bapak-bapak secara fikih bisa sah, bisa nggak sah? Terus saya tanya, saya yang mau nikahin nih, misalnya penghulunya, kata Pak, ini orangnya pisah semua Pak, nggak ada. Oh ya udah, saya dari kantor KUA lagi, ya kan, pakai Zoom sama makan pisang goreng. Ini sah nggak? Bisa sah Pak. Tes. Pengantin laki-laki ada di mana? Di London. Apa kabar? Sehat? Bener kamu di London? Diliatin Pak, bener nih rumahnya. Oh iya, kelihatan di London. Oh iya, ada tukang burger macam-macam. Yakin saya. Oh ini di London. Kalau saya tes, kamu di mana sekarang? Di London. Yang benar, coba keluar ke rumahnya. Keluar dari rumahnya, ada lapak nasi uduk, lontong sayur. Kira-kira sah nggak Pak? Nggak sah. London mana ini? Makassar ini, Halim kan begitu kan? Kenapa? Lontong sayur, nasi uduk, pakai lapak, ada mama lagi di situ. Paham Pak? Tapi kalau saya yakin, ini London loh, itu Big Ben, lihat jam itu. Ini, oh iya taksinya hitam. Oh iya benar kamu di London. Oke, saya cek satunya lagi. Ada di mana? Di Bogor, ya kan? Begitu dia, oh iya benar ada Gunung Salak di belakang rumahnya. Yakin nggak saya kalau dia di Bogor? Yakin. Oke, siap semua ya. Yang di Amerika gimana? Semua siap? Oke, kita tes. Kedengeran suara saya? Kedengeran. Ayo, calon mertua nih, mertua, akakan tuh. Laki-laki yang di Inggris ngomong dari Medan, ya kan? Angkah tuka, wazawajtuka ibnati, anak perempuan saya begini-begini. Dia jawab, kobil tuh. Nih, makanya kalau mau nikah kayak gitu Pak, cek dulu. Cek apa? Pertama kuota internet. Ya. Begitu angkah tuka, muter Pak. Ini kenapa ini? Ya Allah.
pulsa saya, kuota saya habis. Ya. Mana cari duit kagak ada, ngorek-ngorek dulu di baju bininya, masih ada kagak ya sisanya nih kan. Ngorek-ngorek sejam ketemu dapat duit 200.000, berangkat lagi ke tukang apa ini, pulsa, sah nggak akad nikahnya? Nggak sah. Kenapa? Majelisnya putus, tidak mutasil. Sederhana Pak, itu namanya bab muamalah. Makanya Islam itu lentur, al aslu fil muamalat itu al ibahah. Halal haramnya kapan? Gini loh Pak, nih mubah itu hukum dasar Pak, prakteknya nggak ada, prakteknya nggak ada. Ayo, saya semalam tidur Pak. Kalau ngaji usul fikih, tidur itu hukumnya mubah, boleh tidur, boleh nggak tidur. Tapi kalau saya nggak tidur, ini suara saya udah serak Pak, nggak tidur tambah serak. Kalau tambah serak, saya nggak ngaji ke sini. Udah bulan kemarin nggak ngaji, ya kan? Udah masak nasi uduk katanya, ya kan? Sekarang nggak ngaji lagi, tadi semur ada di belakang. Waduh, ini dosa saya banyak Pak. Maka malam tadi saya tidur hukumnya wajib. Wajib untuk apa? Untuk menggembirakan hati Bapak. Wajib untuk orang mendapatkan ilmu. Itu namanya politik. Hukum dasarnya tetap mubah. Tapi tidur itu bisa wajib buat saya, bisa haram buat Hansip Pak. Hansip disuruh siskamling, jaga kampung ya. Dia bilang, kan tidur itu hukum asalnya mubah. Gue kok nggak tidur sakit, menjaga kesehatan wajib tidur, salah dia. Kenapa dia tidur salah? Karena dia punya kewajiban jaga. Bapak nih udah tahu kontrakan mau ditagih besok. Terus Bapak tidur, dibangun bangun bang, ada yang punya rumah bang. Apa hukumnya tidur di sini? Haram, karena Bapak mau ngemplang kontrakan, ya nih Pak. Jadi sederhana aja. Ada yang wajib itu, ada hukumnya mubah, tapi nanti jadi wajib. Ada mubah nanti jadi sunnah. Saya ini kalau nggak tidur, ya tetap kok bisa ngaji. Maka saya tidur hukumnya apa? Sunnah saja untuk menjaga kesehatan. Tapi saya nggak tidur, tetap ngaji. Ya nggak apa-apa. Gitu loh. Itu namanya sunnah. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Ini kalau ditagih hutang, tidur. Giliran yang nagih pergi, begadang. Nah ini, yang kayak gini hukumnya apa? Gak kayak gitu Pak. Nah, maka politik itu Pak, begitu dimasukkan secara konsisten oleh fuqaha, itu al-ibahah. Maka ulama mengatakan bentuk negara itu dalam Islam boleh apa saja. Mau presiden, mau raja, mau sultan, mau kaisar, itu nggak ada masalah. Maka Bapak kalau bicara Islam luas Pak. Apa hukumnya ngangkat RT? RT itu dibahas Pak dalam fikih. Cuman Bapak nggak pernah kan nemu di Fathul Qorib babu RT, nggak pernah. Tapi RT ini untuk apa? Untuk kemaslahatan. Sehingga pemerintah itu bisa menertibkan masyarakat dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Presiden punya program ini kan harus disampaikan. Kan tidak mungkin. Terus Pak Mahfud MD keliling dari masjid ke masjid. Ya minta pensiun dia jadi menteri. Kenapa? Ya nggak punya waktu lagi, cuman ngomong aja. Maka didelegasikan. Perintah besar dari presiden boleh jadi sampai ke RT. Siapa yang berjasa mensosialisasikan? RT. Yang tanggung jawab RT, bagi-bagi bansos, ya kan? Ya, bansos yang bagi-bagi siapa? RT. Mana berasnya jelek, yang diomelin RT. Padahal RT cuma nerima doang. Ya gue disuruh bagi beras. RT ini dasar negara nggak sayang sama rakyatnya. Kata RT, gue juga rakyat. Gue juga susah ini, diomelin ya Pak. Nah, yang kayak begini, RT itu hukumnya apa? Harus. Kenapa? Mendatangkan kemaslahatan. Ada RT jadi orang tahu, ini bukan orang kampung sini. Kok mondar mandir ya rumahnya ramai? Jangan-jangan jualan narkoba. Siapa yang menangkap? RT. Maka RT hati-hati Pak. Kalau ada gembong narkoba di kampungnya diem aja, itu nanti susah masuk surga RT itu. Ya. RT itu susah. Ada anak yatim kelaparan itu, RT susah. Walaupun janda muda kelaparan kayaknya udah diurus sama RT kan gitu kan. Tapi kalau sampai ada anak yatim Pak, nanti lapar, itu RT tanggung jawab. Nah, yang kayak gini nih namanya bagian dari muamalah. Mau bentuknya RT, mau bentuknya tanpa RT, terserah kata Islam. Yang penting
Ini bisa menunjukkan kepada kesejahteraan masyarakat. Itu bentuk negara. Jadi nggak ada Islam tuh harus khilafah, nggak ada. Islam setuju nggak dengan demokrasi? Setuju. Asal demokrasinya yang benar. Nabi itu ngajarkan demokrasi loh, Pak. Di perang Uhud itu, Rasulullah itu maunya kan di dalam kota. Kata Nabi, kita bertahan saja di Madinah. Kata sahabat, enggak Rasulullah, kita harus keluar, ambil jarak dari kota Madinah. Suaranya lebih banyak yang kepengen keluar ke Gunung Uhud. Nabi ikut, itu namanya demokrasi. Yang di voting itu, ke perang ini, di dalam kota Madinah atau di luar kota Madinah, di voting sama Nabi, boleh. Tapi sholat subuh enggak di voting, Pak. Ya. Ini sholat subuh mengganggu apa enggak? Voting. Yakin, Mbak, di amandemen gitu. Sholat subuh mengganggu, kita semua mau ke kantor, antri begini-begini. Maka umat Islam Indonesia berdasarkan suara terbanyak yang diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Sholat Subuh, ya kan? Memutuskan mulai besok pagi sholat subuh diundur jam 8. Ini bener nggak? Enggak. Realitanya ada nggak? Nggak ada. Demokrasi itu kan cuma urusan kemaslahatan, Pak. Nggak ada negara demokrasi itu terus memvoting sholat subuh tuh nggak ada. Maka orang jangan demokrasi itu nggak bener. Masa kekuasaan ada di tangan suara yang terbanyak? Nanti kalau suara terbanyak memutuskan nggak sholat subuh, gimana? Pertanyaannya, ada nggak orang mempraktekkan demokrasi kemudian memvoting sholat subuh? Nggak ada. Jadi demokrasi itu bisa benar, bisa salah. Khilafah itu bisa adil, bisa zalim. Ayo, yang menyiksa Imam Abu Hanifah itu presiden apa khalifah, Pak? Yang menyiksa Imam Malik itu raja apa khalifah, Pak? Semuanya bergelar khalifah, Pak. Yang mencambuk Imam Ahmad hampir mati itu khalifah, Pak. Namanya keren-keren. Mutawakkil, Mu'tasim, Billah, semua itu. Dia dicambuk, Pak. Imam Ahmad tuh, yang kalau dicambuk itu sama sapi, kata tukang cambuknya, mati nih sapi. Itu dicambuk Imam Ahmad itu sampai cacat, Pak, punggungnya. Itu yang nyambuk atas nama siapa? Khalifah, bukan presiden, bukan Golkar, bukan Demokrat, Pak. Ayo, artinya apa? Sistem itu bagus, Pak, kalau orangnya bagus. Maka agama ndak lihat mau demokrasi mau apa, yang penting akrab ilas shalah, maslahat, masjid penuh kayak kita nih. Ya, kita ini, Pak, bukan khilafah, Pak. Kita ini nggak pernah menulis dalam konstitusi itu Islam. Tapi Bapak boleh cek deh di banyak negara, pengajian subuh itu yang paling hidup di Indonesia. Ayo, ya, Bapak pernah umroh kan? Ada pengajian subuh di Masjid Nabawi kayak begini nih? Nggak ada. Pengajian subuh di Indonesia, masya Allah, ada subuh gabungan, ada tingkat RT, tingkat ini, macam-macam. Ada DMI, ada DKM, ada macam-macam. Hidup, Pak. Yang ngaji bebas. Ayo coba di Saudi, di Mesir, ya, ngaji ndak izin sama pemerintah, ditangkap. Ayo bikin pengajian lebih dari jam 10 malam, dibubarin. Di Indonesia ini, masya Allah, sampai jam 3 pagi maulid ndak apa-apa, ya. Paling nyesel doang, nasi keburinya jadi rengginang itu doang, ya kan? Nutup jalan apa bebas, udah syukuri, Pak. Kenapa? Itu namanya politik. Jadi politik itu ibahah aslinya. Nanti Bapak lihat nih, ini jangan bab politik itu dibawa ke akidah. Kalau akidah itu urusan iman. Kalau politik itu urusan ijtihad, subjektivitas masing-masing orang. Pak Hermawan ngelihat Pak Anies bagus, pilih. Wajib kalau dia merasa ini yang bisa membawa Indonesia kepada apa ini? Kebahagiaan dunia akhirat, Pak Anies dengan Gus Muhaimin. Pilih. Ganti batiknya besok, jangan merah, ya kan? Nah, misalnya. Bapak yang satu enggak. Yang bisa membawa ini Pak Prabowo. Ini sudah terlatih sebagai capres. Belum pernah menang tapi kan gitu. Terus Bapak bilang misalnya sah saja di hadapan Allah, saya mau coblos Pak Prabowo. Kenapa? Kasihan gitu. Kenapa kasihan? Nyalon dari dulu nggak pernah jadi. Terus semalam saya ngaji, kata Kiai, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Suka kasih belas kasihan sama orang, nanti Allah ngasihani. Jangan-jangan nih Pak Hermawan aja contohnya, nggak dosa kalau beliau ini. Pak Hermawan ngomong, saya ini kepengen naik pangkat. Kok pangkat saya nggak naik-naik ya? Jangan-jangan
Karena saya nggak sayang sama Pak Prabowo. Saya pilih Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo jadi presiden. Karena Pak Prabowo saya angkat jadi presiden. Nanti Allah sayang sama saya. Pak Hermawan diangkat jadi komisaris utama Angkasa Pura misalnya. Nggak apa-apa kan Pak? Oh Bapak lihat, kayaknya ini Ganjar lah. Kenapa? Rambutnya udah sama ustadz saya ini, putih-putih. Nah, itu kayaknya putih, kebanyakan mikir masyarakat Jawa Tengah misalnya. Yakin karena itu pilih. Nggak usah di masjid tuh bilang yang nggak milih ini Islamnya nggak bener, nggak mau jihad fisabilillah. Jihad yang mana? Akhirnya semuanya sama. Saya kan dari dulu ngomong begitu kan di masjid ini, cuman orang masjid ini nggak percaya Pak. Nggak percaya, wasih aja. Ini calon Islam, ini bela Islam. Percaya Pak, semua cuman bela kekuasaan. Kalau Bapak mau jihad tuh bukan 2024, 2034 nanti Pak. Anak-anak Bapak suruh sekolah yang benar. Anak-anak Bapak akhlaknya yang benar, baca Qur'annya yang benar, bapaknya juga yang benar. Ya, makan bakwan 5 bilang 5 gitu loh. Lah kita kadang-kadang ngelihat orang Pak Haji ribut sama tukang gorengan. Saya tanya, kenapa nih Bang? Ini Pak Haji, saya dari tadi goreng habis Bu, tapi dia bilang cuma makan 3. Kalau kita Pak masih suka ngemplang gorengan, terus mau dapat pejabat yang jujur, itu nggak dikasih sama Allah. Kama takununa yuwalla alaikum, kata Rasulullah. Kan sama tuh. Kita ini kalau kepengen punya istri yang mana? Yang solihah. Semua jawaban. Tapi kita lupa jadi orang soleh Pak. Saya kepengen punya istri itu yang dermawan. Tapi dirinya pelit. Nggak dikasih sama Allah. Nggak pasangan. Gitu. Kalau suaminya pelit, istrinya dermawan, 3 hari cerai Pak. Kenapa? Bininya nyumbang, suaminya ngomel. Allah adil, dikasih pasang-pasangan. Yang masjid, yang dangdut, supaya enak kelihatannya. Kalau itu kan nggak enak Pak. Satu pulang dari masjid bawa berkat, yang satu habis dangdutan teler. Wah, rusak nih, pemandangannya nggak indah. Jadi Bapak kalau mau jadi pemimpin yang bener, ayo robah Pak. Kita benerin kita dulu. Kan Allah nggak nyuruh saya benerin orang Pak. Yang Allah suruh tuh ku anfusakum. Gimana? Rumah saya benerin. Rumah orang lain bener. Nih, kalau rumah saya bener, rumah Pak Hermawan bener. Lama-lama se-RT bener. RT ini bener, selama se-RW bener. Bener, sekota Jakarta bener. Jakarta Timur bagus, Jakarta bagus, Jakarta Utara bagus. Lama-lama se-Jakarta bagus. Tularin Jawa Barat. Benerin. Lama-lama se-Indonesia. Kita ini jangan-jangan sama Allah ndak dikasih pemimpin yang benar karena kita cuma sering nunjuk pemimpin tapi lupa untuk nunjuk diri sendiri. Jangan-jangan kita cuma nyuruh pemimpin sabar tapi kita sendiri tidak punya kesabaran yang bisa kita bawa untuk mati menghadap Allah. Jangan-jangan kita cuma nyuruh orang lain jujur tapi kita sendiri tidak pernah jujur. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memahami politik itu bagian dari muamalat. Al-aslu fil muamalat itu al-ibahah, tinggal dilihat kemaslahatannya. Pilihan saya kepada A itu karena dilandasi oleh kemaslahatan. Jangan yang kemudian maslahat ini dibawa ke bab akidah. Yang beda pilihan dengan saya berarti beda iman, beda Islam, beda akidahnya. Nggak boleh. Itu cuman sekedar saya ingatkan. Jadi di masjid ini bapak-bapak bicara politik tuh boleh. Politik yang apa? Politik yang merupakan norma agama. Saya bilang, saudara-saudara, kalau pilih pemimpin, kata agama, itu yang jujur, yang adil. Adil itu kata-kata dengan lakunya sama. Pemimpin itu harus yang ini, yang ini, yang ini. Boleh. Itu namanya kiai. Kalau dilanjutin, pemimpin itu sidik, amanah, fatona, orangnya namanya Ganjar, itu tim sukses, gitu loh. Ya, itu bukan kiai, itu tim sukses. Bapak doa kan sering saya ngajarin di sini, Pak. Doa itu ndak pernah Allah ndak menjawab doa kita, tapi kita sering kecewa dengan permintaan kita. Doa, Pak, ada yang jelek nggak ada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Cuman yang jelek itu otak kita. Hasanah itu diartikan mobil. Rabbana atina fid dunya hasanah. 20 tahun dia doa, kok mobil nggak datang-datang ya? Berhenti dia doa, kan goblok Pak. Jangan-jangan hasanah itu ya doa 20 tahun itu. Ayo,
Kalau nanti kita sudah ada di akhirat, Pak, milih mana? Dikasih mobil Toyota, apa dikasih istiqomah doa 20 tahun yang nggak dijawab sama Allah? Ayo. Jadi doa itu Allah pasti jawab, Pak. Tapi kita akan kecewa dengan permintaan kita. Makanya kita doa, ya Allah, jadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun warabun ghafur. Presidennya siapa? Itu udahlah. Yang kita doa, kita ikhtiar. Bapak pelajari nih, besok nih, Bapak ke dokter, milih-milih kan, Pak? Saya milih kok ke dokter. Saya kok nganterin ayah saya ke dokter, saya searching di Google. Ini dokter siapa nih? Sekolahnya di mana? Prestasinya kayak apa? Kan banyak komentar. Sekarang kan Google itu, Masya Allah, Google itu pahalanya banyak, Pak. Dosanya juga banyak. Karena Google itu hadisnya kan wa ta'awanu alal birri wal ismi, Pak. Sama-sama membantu kalau Google, ya. Bapak cari nama kiai ada, nama Jabrai ketemu. Kan begitu kan? Itu namanya Google, Pak. Saya bantu itu. Oh ya, Masya Allah. Begitu saya lihat ini dokter bagus-bagus, yang komen bagus-bagus, saya bilang sama ayah saya, kita pindah dokter ini. Kenapa Is? Dokter itu, nih lihat track recordnya, pendidikannya, ini wah kita pilih dokter ini. Pemimpin juga gitu, Pak. Jangan lihat luarannya doang. Pemimpin rajin umroh, soleh, ya Allah, ya kan? Yang goyang dangdut juga banyak, Pak, depan Ka'bah umroh, ya kan? Banyak. Dari Bapak punya kewajiban. Jangan nanya saya. Bapak nih maunya masuk surga sendirian, saya ditinggal di neraka. Pak Ustadz, ntar 2024 milih apa? Apa yang saya omongin langsung dipercaya. Ntar di hadapan Allah, kenapa kamu milih A? Kata Faiz, wah repot saya, Pak. Ya, saya ini sudah nggak dapat apa-apa dari pasangan, ya kan? Nanti Bapak punya kewajiban, pelajari. Bapak pelajari, Bapak merasa, oh ini Pak Ganjar pernah jadi gubernur Jawa Tengah. Tanya sama orang Jawa Tengah, enak nggak? Bapak di DKI ini, Pak Anies pernah jadi gubernur. Kira-kira apa yang berubah dari Jakarta? Tambah enak apa tambah nggak enak? Jujur sama Allah, gitu. Kalau tambah enak ngomong sama Allah, kalau tambah nggak enak ngomong sama Allah. Jangan munafik. Kalau yang satu dicekek-cekek, yang satu dipuji-puji, yang satu maha benar dengan segala kelakuannya, yang satu maha salah dengan segala kebaikannya. Nah itu, berani kritik Ganjar, berani kritik Pak Anies, berani kritik Prabowo. Itu enaknya saya, karena nggak pernah foto sama yang tiga itu, Pak. Ya, nggak pernah dapat air dari mereka, nggak pernah dapat apa-apa. Maka suara saya galak. Mau suara saya nggak galak? Deketin, ya kan? Kasih ini loh. Jadi kalau nanti Bapak ya bukan ngajarin suzon, Pak. Kalau ada yang lemes-lemes tuh hati-hati, Pak. Ya, ada orang yang pokoknya Pak Anies bener terus, Ganjar bener terus, Prabowo bener terus. Hati-hati, Pak. Nggak ada manusia yang bener terus, Pak. Imam Syafi'i aja punya mazhab qadim, punya mazhab jadid. Itu Imam Syafi'i. Imam Malik tuh ngoreksi dengan pendapatnya. Kita ini enggak. Kalau sudah cinta, subhanallah, tidak ada pemimpin sesoleh si A, tidak ada pemimpin sebaik si B. Semua aibnya dicari logika pembenarannya. Orang tuh kata guru saya, kalau alim salah ngaku, kalau orang bodoh salah berfilsafat. Nih, ayo jujur sekarang. Kalau sudah punya calon, Pak, Masya Allah, Bapak jadi pengacaranya. Ini begini, oh enggak begitu, dia itu maunya begini, jelas salah, dibela. Itu nanti, Pak, ya, tulisan Bapak di WhatsApp tuh, ada loh di akhirat, Pak. Dan Bapak harus ingat loh, Allah itu Ghafurur Rahim. Bapak salah punya apapun, selama nggak musyrik kepada Allah, istighfar diampuni. Tapi Google, YouTube, Instagram itu nggak mengampuni dosa Bapak. Sekali ada di situ, ila yaumil qiyamah, nggak kehapus, Pak. Hati-hati. Maka ini ya guidance, nanti bulan depan kita ngaji ya ketua masjid ya. Ini karena tadi dengar-dengar politik tuh supaya tahu gitu ya. Supaya udahlah, masa dari 2014 nggak pernah kita itu ngambil ibroh. Dulu kan kita begitu kan, Pak. Yang satu partai malaikat, yang satu partai setan. Kan ternyata kedua-duanya bukan malaikat dan kedua-duanya bukan setan. Tapi sekarang tenang, diulangi lagi, Pak. Nggak ada minta maafnya itu. Ya, kiai yang sudah kadung fanatik, Habib yang sudah kadung fanatik pernah minta maaf sama rakyat atas arahannya mendukung si A dan mendukung si B. Ayo, saya bukan ngajarin Bapak berani sama ulama, enggak. Cuman saya ngasih warning sama ulamanya. Ya, nggak apa-apa kalau saya ngomong, kan sama-sama kiai, nggak kualat gitu loh. Ya. Nah, kalau Bapak yang ngomong kan nanti kualat tuh. Nah, kalau saya kan enggak, sama, saya ngomong kayak gitu supaya kita ke depan itu produktif, ngajinya bener. Jangan sampai, Pak, lebih sering menyuarakan capres,
tapi ditanya aksamul miyah, air dalam Islam nggak tahu. Tohirun mutohirun itu apa? Syarat rukunnya sholat lupa, tapi nama capres tertanam di dalam sanubari. Sampai ngigonya nama capres, Pak. Masya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kita di masjid ini kita ajarkan itu pada norma Islam. Pilih pemimpin yang baik. Yang baik itu siapa? Beda-beda, ya. Beda-beda. Kalau sudah beda-beda di masjid jangan bicara itu. Ayo, ini satu contoh. Kalau saya besok kampanye capres A, yakin Bapak yang mau milih capres B nggak datang ke pengajian saya. Kenapa lu nggak ngaji? Kuping gue sakit. Kenapa? Faiz ngomong paling itu lagi, dia jangankan pengajian, kematian ngomong capres lah. Kalau sampai kayak begitu, Pak, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Umat Islam. Nggak datang ke masjid, DMI pecah nanti. Ada DMI 1, DMI 2, DMI 3. Terus masjid itu ada mereknya. Ini masjid Anies, itu masjid Ganjar, ini masjid Prabowo. Masjid ini baitun min buyutillah. Kalau sudah ngomong nyebut nama, bikin acara, Pak, di rumahnya sendiri, ya, di rumahnya sendiri kumpulin. Ketua masjid boleh nggak? Boleh, asal di rumahnya. Tapi mimbar masjid itu jangan, Pak, jangan pakai untuk memvonis orang. Ini yang terakhir, Pak, mumpung saya ingat nih, saya kalau beginian tuh, Pak, keselnya tuh udah sampai dengkul. Ya, kalau pakai mic. Dulu sahabat Mu'adz bin Jabal, Sahih Bukhari, Pak. Ada yang bisa jadi imam di kampungnya, nggak ada yang bisa jadi imam, tapi Mu'adznya nggak sholat berjamaah sama Nabi. Jadi dia kalau sholat itu 2 kali, Pak. Jadi makmumnya Nabi dulu, begitu salam dia lari. Ditanya sama Nabi, kemana lo? Nggak ada yang ngimamin di kampung. Mana kampungnya di BSD, Pak? Masya Allah, lari dia. Satu ketika Mu'adz tuh sholat Isya jamaah sama Nabi, enak betul, masuk dalam hatinya bacaan Nabi itu. Karena enak, diulangi di kampungnya, Pak. Ya, jadi sholat Isya nih dia sama Nabi nih, Nabi sholat Isyanya panjang bener, ditiru sama Mu'adz. Pulang sampai BSD, baca Al-Baqarah rakaat pertama, Pak. Makmum di belakang ini, supir belubet, Pak, targetnya belum, Pak. Pulang naksi dari pagi, ya Allah, argo masih 200.000 nih. Kata belubet, masih kurang 600 ini untuk dianggap target 750.000. Mana belum bensin, belum makan gua. Ini bagaimana Al-Baqarah? Mana udah jam 9:30 malam, Pak. Lihat nih. Makanya makmum tuh nggak ada syaratnya, Pak. Tapi imam itu banyak kriterianya. Dia main Al-Baqarah aja. Kata makmum, amblas argo gua katanya. Maka dia ngapain, Pak? Mufarokoh, mundur dia, langsung ruku, sujud, ngebut nih 4 rakaat, salam, tabur, Pak. Kalau sekarang ada yang moto, Pak. Ya, mungkin DKM di belakang, dicek, ya Allah, diajak sholat kabur munafik loh. Lihat nih, sering nggak kita gitu menghakimi dan menghukumi orang dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar tanpa kita pernah tahu kenapa orang itu melakukan itu. Diviralkan, Pak. Diaduin lagi ke saya imamnya nih yang nggak bener nih, Pak. Tahu nggak Pak Ustadz tadi? Dia tuh mufarokoh, Pak Ustadz, nggak mau dia berjamaah. Mu'adznya ngomong, Pak, munafik dia. Diajak sholat kabur PKI. Ya. Kalau orang Islam diajak sholat seneng, yang takut sama Al-Baqarah PKI. Namanya orang, Pak, diaduin lagi nih ke supir taksi. Lo katanya PKI lo. Kata siapa? Kata Mu'adz. Ya Mu'adz kok bisa begitu? Nggak terima dia. Ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin itu muridmu tuh Rasulullah, Mu'adz bin Jabal, rakaat pertama ngegas Al-Baqarah. Bagus kata Nabi, bagus ya Rasulullah, tapi argo ini ya, saya di rumah belum ngasih makan anak istri saya. Terus ngapain kamu? Ya saya mufarokoh ya Rasulullah, mufarokoh, saya cepat-cepat supaya saya bisa cari uang, besok pagi istri saya bisa belanja, kata Nabi. Ya bagus, enggak apa-apa. Masalah tapi Nabi, saya dikatakan di depan orang banyak oleh Mu'adz kalau saya itu orang munafik karena saya keluar dari shaf berjamaah. Siapa yang dimarahin sama Nabi? Mu'adz, dipanggil. Afattanun anta ya Mu'adz, kamu mau ngerusak masjid, Mu'adz. Kamu mau buat fitnah kerusakan. Jangan sampai nanti orang tidak mau berjamaah ke masjid Sa'adatul Muslimin karena imamnya rakaat pertama selalu baca Al-Baqarah. Ayo,
Bapak mohon maaf sama dengan saya Pak, terawih ditandain nggak masjidnya? Ditandain. Saya waktu kecil Pak, jangankan masjid, imam saya tanya, ditandain Pak. Misalnya musola itu dulu waktu saya kecil, itu ada jadwal imamnya Pak. Nggak tahu kok sekarang, ada imamnya kan, imam A, imam B, imam C. Itu saya masih kecil Pak, saya tandain Pak. Imam B saya merahin. Kata ibu saya, kenapa? Ini lama kok jadi imam. Saya nanti malam nggak terawih ke situ, cari yang cepetan. Saya tandain Pak, yang merah-merah tuh saya tandain. Kenapa? Boleh jadi. Dia terawih panjang-panjang tuh nggak salah Pak. Kenapa? Dia mau mengingatkan bagaimana dulu Rasulullah itu terawih. Tapi makmum belakang juga nggak salah Pak. Kalau kemudian milih yang kulhu, kenapa? Dia kerja dari pagi sampai apa ini? Siang, sampai sore, pulang-pulang udah isya. Untuk terawih kulhu saja udah orang soleh Pak. Ya, kalau nggak soleh, udahlah, terawih hukumnya sunnah, ya kan? Nggak terawih juga nggak apa-apa, gua kerja capek. Masa Pak? Ada orang yang sudah capek-capek dari pagi mencari nafkah untuk anak istrinya makan rezeki yang halal, kemudian terawih di Masjid Sa'adatul Muslimin sudah 30 menit, ya, mazhab al-hakumut takasur dengan kulhu, keluar masjid, Bapak bilang dasar munafik, terawihnya kulhu, gua dong kayak Nabi, rokaat pertama Al-Baqarah, rokaat kedua ya nggak apa-apa, Anda sehat, Anda kaya, Anda punya Alfamart 100, ya kan, Anda tidurnya pules, malah kalau terawihnya kulhu salah gitu loh Pak. Nah, kalau kayak gini kan adem ya, bapak-bapak, kita terus ngaji, jaga persatuan ya. Agama Islam itu tidak pernah meminta persamaan, agama Islam itu membolehkan adanya perbedaan, tetapi yang dijaga oleh agama Islam adalah uhuwah, rasa persaudaraan. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah berikan kita taufik dan hidayah, Allah jaga masjid kita, Allah naungi kita semua dengan rahmatnya, Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan keimanan, keislaman serta keihsanan kita semua. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.